Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi di bagian yang kedua, di minggu kedua ini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis limbah tambang ya. Jadi di dalam jenis-jenis limbah tambang itu, yang pertama kita tahu bahwa kalau misalkan kita menambang ya, menambang mineral ataupun menambang batu bara, itu apa yang kita ambil batuannya, apa yang kita mau, itu biasanya tidak 100% ada di batu ya atau biji yang kita ambil tadi. Jadi ore di sini itu artinya biji ya. Kalau, iron ore ya berarti biji besi gitu, kalau bauxite ore ya berarti biji bauksit gitu ya, itu ore. Nah, di dalam ore ataupun biji yang kita ambil itu nggak mungkin 100% isinya yang kita mau. Jadi, ada hal-hal yang, atau mineral yang sebenarnya tidak punya nilai komersial yang juga menyatu pada mineral yang punya nilai komersial yang kita mau, gitu. Nah, di sini menurut dari ini penelitian dari Anon di tahun 2006 pada, jadi di situ dia di Amerika ya, pada, penambangan emas di Amerika itu diperkirakan bahwa hanya seperberapanya itu, seper, 100.000, 100.000 gitu dari bijinya itu yang bisa berubah menjadi atau di-refine menjadi sebuah emas yang kita mau. Jadi bayangin, kita misalkan ada biji biji gitu ya, biji mineral. Nah, ini cuman dari 1/100.000-nya aja yang bisa ambil emasnya. Lah sisanya kemana? Sisanya kan beberapa mungkin itu commercially, cannot be sell gitu ya. Kita nggak bisa dia nggak punya nilai-nilai komersial yang bisa kita jual. Ya mau nggak mau, akhirnya itu harus kita buang. Nah, itu yang bisa, salah satu alasan kenapa limbah tambang itu bisa tercipta. Ya, karena itu tadi, karena apa yang kita mau itu nggak 100% ada di situ. Dia juga bergabung dengan, mineral-mineral yang kita nggak mau dan dia nggak punya nilai komersil gitu, tidak punya nilai untuk dijual. Nah, kemarin, pada penambangan saya ada menjelaskan bahwa ini misalkan di surface ya, ini kita akan mengenal yang namanya topsoil. Jadi topsoil itu adalah lapisan teratas. Nah, biasanya mineral itu kan dalam bentuk biasanya paling banyak adalah terkandung pada batuan ya. Nah, batuan ini biasanya nggak ada di topsoil, guys, nggak ada di atas-atas sini, nggak ada di atas. Biasanya apalagi batu bara itu kan tersimpan ya, tertimbun yang lama sekali. Ataupun material-material batu ataupun batuan yang punya nilai mineral itu adanya di dalam mendekati ke, jadi di dalam dari lapisan-lapisan yang ada di bumi, di lapisan-lapisan tanah yang di dalam. Jadi, ada dari surface yang bisa kita lihat ini ada topsoil, ya. Nah, dari topsoil ini kalau dibuka topsoilnya, dipindahkan, itu juga kita nggak langsung nemu mineral yang kita mau gitu, ataupun batuan yang kita mau. Nah, kemudian berarti akhirnya ada yang namanya overburden. Overburden ini adalah tanah-tanah yang numpuk di atasnya mineral-mineral yang kita mau. Nah, apakah ini harus diambil? Ya iya lah, kamu mau overburden itu nggak ada nilai apa-apa. Overburden ya pasti harus diambil karena kamu sebenarnya pengen, batuan itu kan ya, mineral itu gitu, mineral yang terkandung pada batuan itu. Entah itu mau dalam bentuk emas, apa batu bara, atau dalam bentuk bauksit, atau bentuk besi, itu terserah. Nah, overburden ini akhirnya dipindahkan, dikeruk ya, dikeruk tanah ataupun batuan itu dalam bentuk overburden kemudian dipindahkan. Untuk apa? Agar kita dapat mencapai ore atau biji mineral yang kita mau tambang, yang kita mau ambil. Nah, kemudian, nah biasanya itu dari setiap 1 ton biji tambang itu bisa menghasilkan 5 ton, bayangin.
kita cuman 1 ton biji tambang yang kita mau nambang, tapi kita ada limbah overburden yang kita pindahkan itu sebanyak 5 ton, bayangin. 1:5 untuk dapat 1 biji tambang ini 1 ton, ini ada 5 ton yang harus kita buang percuma. Tapi apakah overburden ini akhirnya nggak bisa dipakai, Bu? Masih bisa, tapi, kita harus memastikan bahwa dia sudah tidak mengandung bahan-bahan berbahaya baru bisa kita kembalikan ya. Baru bisa kita kembalikan, kemudian dikasih topsoil lagi, baru kita reklamasi, seperti itu. Dan kemudian setelah kita overburden pindah, hilang ya, sudah kita keruk, udah pindah, kemudian akhirnya kita lihat nih, wah ini ada bijinya. Ada biji tambangnya yang kita mau. Nah, tapi di dalam biji tambang tersendiri itu, tidak semuanya, ya yang saya tadi bilang di awal tadi, batuan tadi yang kita ambil bijinya itu, nggak semuanya yang mineral-mineral yang kita mau, gitu. Jadi itu pasti harus melalui proses apa kemarin guys? Proses pemurnian kan, atau proses pemisahan. Nah, di dalam proses pemisahan ini biasanya batuan itu punya kandungan material ataupun kandungan mineral yang lain yang non komersil ataupun tidak punya nilai jual gitu ya. Nah, ataupun dia biasanya punya nilai jual tapi, itu perlu proses lagi, diproses lagi diproses lagi. Nah, batuan-batuan yang masih mempunyai nilai material, nilai mineralnya, ataupun batuan-batuan yang tidak punya nilai mineral lagi, tapi secara ini tidak bisa dikomersilkan atau tidak punya nilai jual, inilah yang disebut sebagai geng. Jadi ini yang tulisannya gan gue ini bacanya geng ya. Jadi geng ini adalah, limbah dalam bentuk batuan itu yang masih memiliki kandungan material ataupun kandungan mineral, ataupun kadang sudah tidak punya lagi gitu ya. Nah ini kan berarti kan harus dibuang nih. Nah kalaupun dibuang, mineral-mineral tadi harus dipastikan bahwa dia, ini tidak berbahaya untuk lingkungan gitu ya, mineral yang masih terkandung pada geng tadi. Oke. Kemudian ada lagi kalian masih ingat kan ya dalam dalam proses pemurnian mineral dari batuan. Itu dalam prosesnya pertama kita nge-crush dulu gitu kan ya, dari batu-batuan itu di-crush biar bisa jadi lebih kecil. Nah, jadi lebih kecil itu untuk apa guys? Untuk apa ayo? Untuk apa ayo? Kita bahas, saya tanyakan lagi di kelas besok ya. Untuk apa itu? Kenapa dia harus di-crush menjadi yang lebih kecil-kecil? Nah, kemudian, setelah dia di-crush menjadi lebih kecil, kemudian dia dicampur sama air, ingat nggak ya? Ini dicampur sama air baru dikasih apa? Dikasih oksigen ataupun dikasih udara agar dia menjadi yang tadinya hidrofilik menjadi hidro apa guys? Hidrofobik ya. Kemudian akhirnya dia berpisah dari air dan kemudian mineralnya terpisah bisa diangkut. Nah, lah yang tadi, mineral yang tidak mengandung mineral-mineral tadi, yang batuan, sisa batuan yang dicampur dengan air yang tidak mengandung mineral tadi, kemana guys? Nah, ini yang disebut sebagai tailing. Ya, jadi ini adalah limbah yang dihasilkan karena dari proses pemisahan mineral tadi, mineral berharga yang kita mau. Nah, dengan mineral pengotor melalui penggunaan bahan kimia. Di sini bahan kimia yang digunakan ya. Jadi limbah tailing itu ada campuran airnya, ada campuran bahan kimianya, juga ada campuran mineral-mineral dari tambang yang mungkin tidak berharga. Itu yang disebut sebagai tailing ya, tailing dibuang. Dan kemudian, pada proses pemurnian dari batuan tadi saya bilang ada apa tadi? Tadi kita pakai air kan ya, di sini menggunakan air. Berarti di sini air yang ada untuk digunakan dalam proses pemurnian, itu kan nyampur sama bahan kimia, nyampur sama mineral, gitu ya. Nah, kemudian air ini apakah bisa langsung kita pakai ataupun kita buang secara, udah buang aja gitu, itu nggak bisa ya guys. Itu menjadi limbah cair yang harus dikelola dengan baik. Ya, karena, air-air ini membawa beberapa tingkat kontaminasi kimia, ya. Nah, airnya ini karena membawa ke tingkat kontaminasi kimia, belum tentu juga airnya pH-nya masih pH seimbang. Bisa jadi airnya pH-nya menjadi pH yang rendah, akhirnya dia bersifat asam. Nah,
Dari limbah cair tadi ada beberapa yang karena terbawa oleh, bahan kimia yang lebih solid, yang lebih padatan, akhirnya dia menjadi lebih bentuk menggumpal, yaitu lumpur. Nah, lumpur ini kita sebut sebagai sludge. Sludge ini lumpur ya. Nah, sludge ini dia terkontaminasi juga oleh material berbahaya atau bisa kadang mungkin senyawa radioaktif ya. Karena itu sludge ini juga bisa disebut sebagai kategori limbah yang berbahaya. Oke, ini mungkin kalian sering dengar ya tentang air asam tambang atau acid mine drainage. Tapi sebenarnya kalian tahu nggak air asam tambang itu seperti apa? Jadi guys, sebenarnya ya, dilihat dari gambar ini. Metal, logam, ataupun biji logam yang kita tambang itu guys ya, sebenarnya harus dihilangkan sulfidanya. Dihilangkan sulfidanya baru kita nemu yang namanya pure metal. Sebenarnya tanpa kita lakukan sebuah pemurnian untuk menghilangkan sulfida, dengan bantuan udara, angin, dan juga air dari hujan, itu mineral-mineral sulfida ini dengan bantuan oksigen, dengan air, itu bisa remove atau memisahkan sendiri sulfurnya. Setelah sulfur dipisahkan, itu yang terbentuk adalah asam dan iron oxide ya. Jadi besi oksida. Nah, inilah ya guys. Jadi di sini kan ada pirit, ada ditambah oksigen ditambah dengan air. Nah, ini akhirnya menyisakan batuan gitu yang mengandung pirit ya, mengandung pirit dan mineral sulfida dari sisa batuan yang terpapar oleh oksigen yang berada di dalam air. Akhirnya ini batuan-batuan ini akhirnya membawa tingkat keasaman yang tinggi. Dia bawa acid dan juga jadi iron oxide atau besi oksida. Nah, inilah kenapa karena kenapa acid membranous ini rata-rata warnanya menjadi seperti orange kecoklatan gitu ya. Karena itu tadi, karena dia membawa besi oksida. Dan ini kalau terlalu banyak, karena dia kan mengandung acid atau asamnya. Kalau terlalu banyak, kandungan asamnya terlalu tinggi, itu yang nggak baik untuk lingkungan. Jelas, kalian tidak bisa renang di air dengan tingkat keasaman yang tinggi, karena badan kita nggak bisa kena air dengan tingkat keasaman yang sangat tinggi itu nggak bisa. Ya, bayangin aja kulit kalian kena HCl, lepuh nggak? Gitu. Kan gampangnya seperti itu ya. Nah, kalau kita tingkat acidnya semakin tinggi, ya kulit kita nggak bisa kena air itu gitu. Nah, itulah bahayanya dari air asam tambang. Nah, kemudian di sini yang mau dibahas adalah mungkin kita bisa lihat beberapa apa ya sih limbah yang dihasilkan dari sektor-sektor pertambangan. Jadi kalau misalkan di pertambangan emas dan pertambangan perak itu kita bisa menghasilkan tadi itu air limbah ya, air dari limbah tambang, overburden-nya juga ada, dan kemudian tadi kita juga kenal ada tailings gitu ya. Nah, kemudian kalau kita mau menambang lead, timbal atau zinc, itu kita bisa menghasilkan juga yang namanya overburden ataupun batuan yang kita tidak mau gitu ya, overburden atau nggak mau. Terus kemudian di sini juga bisa tailings dan kemudian ada slag. Kalau kita mau menambang copper, copper, tembaga ya. Kalau mau tembaga juga ini menghasilkan overburden juga, menghasilkan air limbah juga, kemudian tailing, slag, spent ore, spent leach itu berarti leachate itu apa rembesan gitu ya, rembesan. Nah, jadi dari penambangan ini yang biasanya yang kita pasti nemu adalah overburden. Ya, lihat ya overburden. Sebenarnya overburden itu karena dia hanya pasir yang menutupi ataupun tanah yang menutupi ya. Kalau dia tidak terkontaminasi sama bahan-bahan kimia waktu penambangan ataupun tidak terkontaminasi oleh blasting,
yang kita lakukan, sebenarnya overburden ini dipindah ya nggak masalah sebenarnya, karena eee, di lingkungan sebenarnya nggak terlalu masalah. Tapi ya itu tadi, bagaimana kita memastikan bahwa overburden ini tidak terkontaminasi. Kalau terkontaminasi berarti ada pengelolaan limbah tambang yang harus kita lakukan lagi lebih lanjut, seperti itu ya. Kemudian pada penambangan besi, iron, kita lihat juga ada overburden sama tailing gitu ya. Overburden, tailing ini biasanya akan banyak sekali tercipta karena overburden itu ya jelas karena biji kita itu biasanya tertanam dan ditutup oleh overburden dan topsoil. Sedangkan untuk yang tailings, tailings itu ada karena kita pasti melakukan pemurnian pada biji yang kita ambil gitu ya, pemurnian untuk mineral yang kita maui gitu. Kemudian di bauksit sama limestone sama kita juga akan menghasilkan overburden. Dan bauksit ini kita juga akan menghasilkan lumpur merah dan kemudian various chemical emission ya karena banyak di sini penggunaan bahan kimia. Nah, itu tadi adalah beberapa jenis-jenis limbah tambang yang bisa kita temui kalau misalkan kita sedang melakukan penambangan itu tadi ya. Nah, kemarin sudah saya bahas sebenarnya open pit mining sama underground mining. Kalau open pit mining itu yang seperti apa, guys? Kalau yang underground mining seperti apa? Nah, kalau open pit mining sama underground mining, kira-kira open pit mining ini lebih banyak atau lebih sedikit untuk limbahnya? Kalau open pit mining ini akan banyak limbah dalam bentuk apa, guys? Nah, kita bahas di kelas ya. Ingat pertanyaan saya tadi ada 2 sepertinya ya. Nanti kita akan bahas di kelas ya. Oke, sampai segitu dulu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komen atau kita bahas saat kelas ya. Terima kasih.